kita. Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur, kau ganti cinta, kau kobarkan hati di bukit penuren. Hati di bukit penuren. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh Siswanto Baryo. Teknik dan montase Helmi. Penata musik Reza Baruno. Penata suara Asli Asmadi dan Taufik Hidayat. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Dalam seri yang ke-81 ini didukung oleh para pemain Ricky Sitompul sebagai Suandaru, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Aryono sebagai Untara, Clara sebagai Galuh, Oscar Sitompul sebagai Wira, Fitra Hartono sebagai Elang, Iwan Dahlan sebagai Sono Keling, Dewansyah sebagai Alap-Alap Jolotundo, Tuti Hartati Dwi sebagai Sekar Mira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, Toh Pati, si macan kepatihan, akhirnya tewas di tangan Untara. Dengan sedih, Ki Sumangkar membawa jenazahnya ke tengah-tengah prajurit Jipang. Sementara itu di halaman Kademangan Sangkal Putu, Labora yang mulai sadar, kaget mendapati dirinya terikat pada sebuah tiang, dan beberapa prajurit Pajang menjaganya dengan wajah yang tidak bersahabat. Labora tak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa dirinya diikat seperti seorang tawanan? Kenapa dia diikat, Paman? Dia ditawan, Tenayu. Tapi dia tidak berbahaya. Lepaskan. Maaf, Tenayu. Kulo ndak berwenang toh, Tenayu. Kang Wira, lepaskan dia. Tidak bisa, Galuh. Ini sudah urusan Pajang. Coba dulu, Kang. Siapa tahu mereka bisa lunak kalau Kakang yang minta. Aku yang nggak enak. Kita di sini kan cuma tamu. Ayolah, Kang. Apa Kang Wira tidak kasihan sama Galuh? Kalau urusan lain mungkin aku bisa. Misalnya disuruh menghabiskan jatah makan siangmu atau... Ya sudah kalau nggak mau. Aku akan pulang saja. Tunggu dulu. Jangan sewot begitu. Tambah jelek loh. Lepas. Aku mau pulang. Tidak bisa begitu. Kita kan berangkat sama-sama. Pulang juga harus sama-sama. Lepaskan tanganku. Iya. Aku lepaskan. Kau tenang dulu, Galuh. Kita tunggu saja. Kalau nanti memang terbukti Labora tidak bersalah, dia akan dilepas. Galuh, tunggu. Ada apa, Kang Wira? Mira. Kebetulan Mira. Tolong kasih pengertian pada Galuh.
Dia tidak rela kekasihnya diikat seperti itu. Mira, tolong bujuk dia agar tidak pergi dari sini. Berbahaya. Baiklah, aku akan coba membujuknya. Rupanya Galuh benar-benar menyukai Labora. Dia tampak kecewa, duduk sendirian. Galuh, lihat. Indah sekali sang mentari. Walaupun kau pergi, dia tetap meninggalkan keindahan itu untuk dinikmati. Tapi kegelapan menjelang, segelap harapan dan masa depanku. Kenapa kau putus asa? Entahlah. Sekarang Mira benar-benar memenuhi janjinya untuk membujuk Galuh. Apakah dia berhasil? Aku harus mendekat lagi, biar bisa mendengar lebih jelas apa yang mereka bicarakan. Sepertinya kau sayang sekali pada penyusup itu. Bukan penyusup, dia Labora. Ya, jelas sekali. Dia sangat mencintai pemuda itu. Terlihat jelas dari raut mukanya seketika berubah. Dan sepertinya Labora juga punya perasaan yang sama. Kok kamu bisa tahu? Iya, terlihat dari tatapan mata kalian. Seperti juga Kang Elang. Kenapa Kang Elang? Kenapa dia kelihatan kaget? Apa dia tidak merasakan perhatian yang aku berikan padanya selama ini? Ayo, Mira, katakan padanya kalau aku mencintainya. Ayo, Mira. Sepertinya Kang Elang juga memendam cinta padamu, Galuh. Bagus, Mira. Tapi kenapa Galuh diam saja? Apa dia? Iya, aku sudah merasakannya sejak lama. Tapi dia sudah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Apa? Jadi selama ini dia tidak mencintaiku. Kenapa? Kelihatannya dia sangat baik. Tidak kalah tampaknya dengan Labora. Sama hebatnya. Dan pasti kalian sudah saling mengenal baik dan buruknya, iya kan? Aku rasa kamu juga sudah tahu. Rasa cinta itu timbulnya dari lubuk hati yang paling dalam. Yang kadang kita sendiri tidak tahu kapan dan bagaimana datangnya. Apa yang dikatakannya itu benar. Kasihan Elang. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Kang Elang? Kang Elang? Jadi dari tadi dia pasti mendengar pembicaraan kita. Maaf Mira, aku harus menjelaskannya. Kang Elang, tunggu! Galuh tak menyangka sama sekali kalau pembicaraannya dengan Mira didengar oleh Elang. Lantas dia pun berusaha mengejar Elang untuk menjelaskannya. Sementara itu, alap-alap Jalatundo dan Sonok Keling yang telah kembali ke perkemahan mereka beserta sisa-sisa prajurit Jipang resah karena pimpinan mereka belum juga kembali. Sakit sekali ya. Aku sudah tidak kuat lagi. Sudah malam, belum datang juga. Pasti ada yang tidak beres. Sepertinya Kakang Sonok Keling tidak khawatir sedikit pun pada keselamatan Lurahe. Kalau dibilang cemas, aku lebih cemas dari kamu. Tapi aku bisa berpikir lebih waras dari kamu. Maksud Kakang? Macan Kepatihan bukan sembarang orang. Dia pasti bisa mengatasi tikus-tikus pajang itu. Tenang saja. Sebentar lagi pasti dia datang. Sebaiknya kita urus dulu yang luka-luka. Kakang saja yang urusi. Aku akan menyusul Ki Tohpati. Awas, lepas. Alap-alap,
Aku yang berkuasa di sini setelah Raden Topati. Aku yang berhak memutuskan kamu boleh pergi atau tidak. Kau? Kalau orang Pajang menyerbu ke sini, aku sendiri tidak sanggup mengatasinya. Apa kamu ingin kita semua hancur? Keadaan kita memang tidak menguntungkan. Kamu jangan pergi. Kita cari Pudak Arum untuk mengorek hasil pekerjaannya di Sangkalputu. Ya, benar juga. Dan kita masih punya gadis Bugis itu untuk kita manfaatkan. Ayo, kita temui gadis Bugis itu. Kata-kataku sudah cukup jelas. Aku akan mengampuni mereka yang menyerahkan diri dan akan memburu siapa saja yang tetap membangkang. Itu terlalu lunak, Ki Untara. Mereka telah banyak membuat bencana, ketakutan, kesengsaraan, dan kematian bagi orang-orang Sangkalputung. Kamu benar, Swandaru. Tapi pengampunanku tidak bersifat mutlak. Artinya, aku tetap mengusut kejahatan yang pernah mereka lakukan. Aku tidak bisa menerima itu, Ki Untara. Jenazah Kakang Citragati masih terbujur di sana. Lukaku masih mengucurkan darah. Dan tak terhitung lagi prajurit yang tewas dalam peperangan tadi. Itulah mereka, orang-orang Jipang. Apakah adil kita membiarkan mereka tetap tertawa dan hidup dengan tenang? Kakang Hudaya benar. Kenapa kita mengampuni mereka? Kita musnahkan saja selagi mereka lemah. Kita memang bisa menghancurkan mereka dengan mudah sekarang. Tapi, kalau begitu, apa bedanya kita dengan mereka? Selama ini kita menyebut mereka manusia-manusia liar. Dan kita bangga sebagai prajurit-prajurit yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekesatriaan. Lantas, apa namanya kita kalau kemudian menggilas pasukan yang sudah tidak berdaya tanpa ampun? Ingat, mereka belum tentu semuanya jahat. Pasti ada di antara mereka yang terpaksa, terseret, atau sebab lain yang tidak seiring dengan nuraninya. Aku memahami perasaan kalian. Meski aku berhak menentukan segalanya. Bagaimana kalau kita mengundang Panglima Wiratamtama? Biar Ki Gede Pemanahan sendiri yang menentukan nasib mereka. Bagaimana? Para tamtama yang semula marah dan protes keras karena Untara membiarkan sisa laskar Jipang pergi begitu saja, akhirnya bisa memahaminya. Sementara itu, Galuh akhirnya berhasil mengejar Elang untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Elang pun tak bisa menghindar dari Galuh lagi. Kang Elang, tunggu! Kakang mau kemana? Tidak kemana-mana. Aku cuma mau... Kang Elang marah ya? Tidak. Kalau tidak marah, kenapa Kakang tidak mau melihat padaku? Tatap aku, Kang. Galuh, aku... Swandaru, tunggu sebentar. Maaf, Galuh. Daru, bagaimana peperangannya? Kita menang, kan? Sampai kapanpun, Jipang tidak bisa mengalahkan Pajang. Apa betul Kitopati tewas? Iya, kita membunuhnya secara kesatria. Padahal kalau mau, sore tadi mereka bisa kita tumpas. Kakang sudah pulang. Sudah jelas aku di sini. Masih kau tanyakan lagi? Maksudku... Sedayu kan? Mau tanya Sedayu saja, kau menanyakan aku. Tuh, lihat. Pipimu sampai merah. Kakang Daru jahat. Sepertinya dia tidak akan pulang lagi. Mungkin dia sudah ditangkap prajurit Jipang. Hah? Kakang jangan main-main ah. Kalau kamu tidak percaya, ya terserah. Loh, Galuh, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Iya. Kenapa dia selalu mengikutiku? Sebaiknya aku pergi saja. Kang Elang. Loh, Galuh, ada apa toh? Kok Elang sepertinya menghindari Galuh? Kakang Daru. Kakang Sedayu ada di mana? Di sarang Jipang. Apa? Di
di sarang Laskar Jipang. Iya, dia disuruh Ki Untara untuk membuntuti Ki Sumangkar yang membawa jenazah Topati ke sarangnya. Kenapa Kakang tidak bersamanya? Karena aku lapar. Sudah, aku mau makan. Dasar, bisanya cuma makan. Kang Elang, tunggu. Aku mau bicara. Dengar, Galuh. Orang-orang sedang sibuk mengurusi korban. Kenapa kamu meributkan masalah pribadi? Aku hanya ingin minta maaf, Kang. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Galuh. Jadi, Kang Elang tidak keberatan? Apa yang harus diberatkan? Nuwun sewu. Maaf, Ngger. Apa Ngger bisa membantu kami menggotong para korban? Oh, bisa. Bisa, Paman. Mari. Iya. Dia benar-benar marah. Maafkan aku, Kang Elang. Aku tidak bisa mencintaimu. Kemana perginya Sumangkar? Sepertinya dia lari ke arah sini. Nah, itu dia. Kenapa dia berhenti? Suara apa itu? Seperti orang kesakitan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kemana perginya Ki Sumangkar? Dia sudah tidak kelihatan lagi. Sedayu sangat heran. Ia melayangkan pandangan ke segenap arah, mencari-cari, namun Sumangkar sudah tidak tampak lagi. Pada bagian lalu dikisahkan, Elang kecewa mendengar ucapan Galuh yang ternyata tak pernah sedikit pun mencintainya. Sementara itu, Agung Sedayu yang membuntuti Ki Sumangkar yang membawa jasad Tohpati kehilangan arah. Dia terus mencari-cari ke arah mana Ki Sumangkar berlalu. Tiba-tiba ia kembali mendengar suara orang kesakitan. Dengan sangat hati-hati, Agung Sedayu menyibak semak mencari sumber suara itu. Alangkah kagetnya begitu ia menemukan seorang prajurit Jipang yang terluka parah. Prajurit Jipang. Tolong. Haus. Haus. Dia kehausan. Kasihan sekali. Sepertinya suara aliran sungai tidak jauh dari sini. Aku harus menolong orang ini. Tapi bagaimana cara mengambil air dan membawanya kemari? Ada daun pisang. Aku bisa menggunakannya untuk menampung air. Tunggu sebentar, Kisana. Aku akan ambil air untukmu. Mudah-mudahan orang Jepang itu masih bisa aku tolong. Aku rasa cukup. Mudah-mudahan tidak tumpah di tengah jalan. Kisanak, minumlah. Minum ya. Ayo, pelan-pelan. Terima kasih. Bukankah kamu orang Pajang? Kenapa menolongku? Bagi seorang prajurit sejati, musuh hanya ada di medan perang. Di luar itu adalah sama-sama manusia yang berdiri sejajar. Kita sama-sama punya kewajiban menolong. Juga sama-sama punya hak untuk ditolong. Kau baik sekali. Tenang. Lukamu cukup parah. Bagaimana aku bisa menolongmu?
Itu tanggung jawabku, Nger. Ki Sumangkar? Aku bisa saja membunuhmu karena berani memata-mataiku. Tapi karena kemuliaan hatimu, aku sedikit mempertimbangkannya. Nah, apa Angger akan meneruskan niat itu? Paman, bagi prajurit, tugas tetap tugas, Paman. Harus dijalankan dengan 2 taruhan. Berhasil atau mati. Ya, aku paham itu. Tapi aku juga prajurit yang tidak bisa memilih jika ada lawan di hadapanku. Jangan sungkan-sungkan, Paman. Aku sudah siap. Ternyata bocah ini bukan hanya berjiwa luhur, tapi juga pemberani. Padahal dia tahu siapa yang aku. Tapi tidak sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Malah dia sudah bersiap dengan kuda-kudanya yang lumayan kokoh. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian pikir pertengkaran bisa menyembuhkan orang yang sedang sekarat? Hah? Kita numbetir. Luka prajurit cukup parah. Apa yang dilakukan kita? Dia mengeluarkan sesuatu. Bungkusan. Tapi seperti bungkusan obat. Ya, betul. Sekarang dia melumurkan serbuk obat itu di luka-luka di sekujur tubuh prajurit itu. Bawalah dia ke Sangkal Putung. Apa? Ke Sangkal Putung, Ki? Kakang Tano, apa artinya semua ini? Aku yang seharusnya bertanya. Kalian tahu kalau orang ini sedang sekarat, tapi tak seorang pun dari kalian yang berbuat sesuatu untuk menolongnya. Apa artinya semua itu? Aku benar-benar tidak mengerti semua ini. Pergilah, Sedayu. Biar aku yang menggantikan tugasmu. Apalagi maksudnya ini? Dia yang akan mengawasiku, menggantikan Sedayu. Bagaimana kalau Kakang Untara menyalahkanku, Ki? Itu cerdik. Dia tahu kalau aku tidak akan melepaskanmu melaksanakan tugas ini sendirian. Tapi dia sendiri segan untuk memerintahku. Jadi... Apa kau pikir kau akan sanggup mengatasi Ki Sumangkar seandainya dia benar-benar marah padamu? Kiai benar. Baiklah, aku pergi. Ayo Kisanak, mari aku bopong. Ayo Ki Sumangkar, kita lanjutkan perjalanan. Kasihan jasad Tohpati kalau harus menunggu lama. Ki Sumangkar tak bisa menolak lagi. Ia pun beranjak membopong jasad Tohpati, diikuti oleh Ki Tanumetir. Pada saat yang bersamaan, Galuh ditemani Wira tengah menghadap Untara, memohon agar Labora dibebaskan. Aku sudah mendapat laporan tentang penyusupan ini. Katanya lelaki ini datang bersama Dewi Racun. Beberapa prajurit tewas mereka bunuh. Katanya dia dipaksa, Ki, karena adiknya ditahan Tohpati. Itu kata dia. Siapa yang bisa jamin kalau dia itu tidak bohong? Kalian pernah jalan bersama dia, tapi di tengah jalan berpisah. Karena dia tidak mau bergabung dengan Pajang. Bukan begitu, Wira? Benar, Ki. Nah, bukankah itu berarti dia memusuhi Pajang? Dia tidak memusuhi Pajang, Ki. Hanya saja, beberapa kali kami bertemu prajurit Pajang yang berulah seperti perampok. Perampok? Betul, Paman Widura. Dari mana kalian tahu perampok itu prajurit Pajang? Mereka sendiri yang mengaku. Itu pasti ulah orang-orang Jipang merusak citra pasukan Pajang. Kita Numetir sendiri pernah bertemu muka dengan Tohpati yang mengaku-ngaku orang Pajang. Kami juga sudah jelaskan pada Labora. Kalau perampok itu belum tentu orang Pajang. Apa Labora bisa dibebaskan, Ki Untara? Aku jaminannya. Galuh. Jangan terburu-buru.
Biarkan kami menyelidikinya dulu. Menyelidiki dulu? Apakah harus? Kalau benar dia tidak bersalah, pasti kami membebaskannya. Tapi dia jangan diikat seperti itu, Ki Untara. Kasihan. Kenapa tertawa? Memangnya ada yang lucu? Mungkin kalian belum melihatnya lagi. Tadi kami sudah suruh memindahkannya. Jadi dia sudah tidak diikat lagi. Tapi dipindahkan kemana? Dan kenapa aku tidak melihatnya? Nah, kalau kalian tidak keberatan, kami ingin istirahat dulu. Kakang, kalau benar Untara akan memberikan pengampunan, kenapa dia masih mengirim orang untuk memata-mataiku? Jangan-jangan itu hanya jebakan. Adi Sumangkar, dua pihak yang baru saja bermusuhan tidak serta-merta bisa melenyapkan rasa curiga. Bukankah kata-katamu barusan juga membuktikan bahwa kau masih mencurigai niatan baik Untara? Rupanya dia bisa membaca pikiranku. Sudahlah Adi Sumangkar. Biarlah kita tetap dalam kecurigaan masing-masing. Tapi seperti halnya aku tidak bisa menghalangi perjalananmu, maka kau pun tidak bisa menghalangi perjalananku. Baiklah Kiai, asal kita mencari jalan sendiri-sendiri. Aku tidak ingin mencelakakan kau di hadapan prajurit-prajuritmu sendiri. Bagiku, mencari permasalahan Laskar Jipang tidak lebih sulit dari mencari kutu di kepala. Jadi dia rupanya sudah tahu letak markas Tohpati. Silahkan Adi Sumangkar. Bukankah perkemahan kalian sudah dekat? Ki Sumangkar pun tak bisa menjawab lagi. Ia segera memutar balik badannya dan berlalu meninggalkan Kitanumetir. Namun begitu sampai di tujuan, Ki Sumangkar dicegat oleh para penjaga dengan pedang terhunus. Berhenti! Siapa kau? Sumangkar. Kenapa baru datang? Kau tidak tahu kalau seluruh prajurit di sini sudah kelaparan? Binatang buruanmu besar juga. Ayo cepat ke dapur. Perutku sudah keroncongan. Apa? Binatang buruan? Tutup mulutmu. Hei, kau berani membentakku ya? Hei, berhenti! Berhenti kataku, atau pedangku akan menebas lehermu. Kurang ajar, ku bunuh kau. Iya. Iya. Kau. Kakang, kau mendengar ada orang mendekat? Ya, aku tahu. Hati-hati. Hah? Tongkat tengkorak. Senjata itu tongkat. Kakang Tohpati. Paman Sumangkar. Apakah itu Kakang Tohpati? Kenapa dia? Siapa orang yang dipopongnya itu? Aku tidak tahu. Kita lihat saja. Itu. Dia membuka selubung orang itu. Hah? Kakang Tohpati? Kita harus melakukan pembalasan. Untara harus mati. Untara harus mati di tanganku. Kalian boleh saja melampiaskan dendam kepada Untara atau siapapun. Tapi tidak sekarang. Saat ini yang lebih penting adalah mengurus mayat Angger Tohpati. Hah? Dua senjata yang sama. Aku tahu yang panjang itu milik Kakang Tohpati. Tapi yang satunya lagi
Dari mana Paman Sumangkar mendapatkannya? Perlu kalian ketahui, Angger Tohpati adalah murid dari kakak seperguruanku, Kakang Mantaun. Akulah orang yang paling pantas untuk balas dendam. Gunung Untara! Gunung Untara! Gunung Untara! Ya, aku pun ingin membunuhnya. Tapi apa, Paman? Kenapa ragu-ragu? Akulah satu-satunya orang yang berada di dekat Angger Tohpati pada saat dia sedang mengeregang nyawa. Dan aku juga satu-satunya orang yang mendengar apa yang diucapkan terakhir kali olehnya. Apa yang diucapkannya? Ayo, Paman, katakanlah. Angger Tohpati tidak ingin di antara kita ada yang mengobarkan balas dendam. Apa? Apa, Paman Sumangkar? Teganya kau mengkhianati perjuangan Jipang. Teganya kau mengatakan tidak ada balas dendam. Jangan salah paham, Ger. Aku hanya menyampaikan apa yang diucapkan Angger Tohpati. Bohong, Kakang. Kakang Tohpati tidak mungkin mengatakan itu. Seorang senopati jantan tidak mungkin mengeluarkan perintah picik. Kau sengaja ingin berkhianat. Aku juga tidak percaya dengan omongan setan tua ini. Pantas selama ini dia tidak lagi mau pergi ke peperangan. Tangkap pengkhianat busuk ini. Tunggu apa lagi? Ayo tangkap. Jangan biarkan setan tua itu lolos. Serang! Kalian jangan gelap mata. Aku bukan musuh kalian. Jangan dengar. Pengkhianat dan musuh tidak ada bedanya. Hei, kalian jangan hanya menonton. Ayo serang setan tua itu. Ayo serang. Jangan tangkap orang tua itu. Dia orang yang sangat berjasa bagi Jipang. Bahkan ia menyelamatkan kami dari amukan Tambak Wedi. Kau melawanku. Kau berani melawan perintah Sonokeli. Tidak, Lurai. Ki Sumangkar sama sekali bukan pengkhianat. Kalau aku tetap ingin menangkapnya, kau mau apa, ha? Aku berada di pihaknya. Ngajar! Kalian ingin mati bersama tua bangka itu, ha? Ya! Cukup! Kau... Baiklah. Kalau kau ingin menangkap Sumangkar, tangkaplah. Tapi jangan di antara kalian sendiri saling menyerang. Perpecahan di antara kalian hanya akan membuat kita semakin hancur. Sambil menahan sakit akibat pukulan Sumangkar, Sonokeling berusaha bangkit, bersiap menghadapi Sumangkar yang juga telah bersiap-siap. Di pihak lain, kita saksikan Sedayu tengah berjalan bersama prajurit Jipang yang mengalami luka-luka. Meskipun mereka dari dua kubu yang berbeda, namun Sedayu tetap memperlakukan prajurit Jipang itu sebaik mungkin. Bagaimana lukamu? Apa sudah baik kan? Kenapa kau baik pada musuhmu? Kau bukan musuhku. Bukan musuhmu? Kita baru saja berperang. Dan kau bilang aku bukan musuhmu. Permusuhan hanya terjadi di medan perang. Setelah peperangan usai, permusuhan juga harus selesai. Andai saja tidak ada peperangan. Ya, peperangan hanya mengakibatkan kehancuran. Ada yang harus kehilangan nyawa, kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan harta. Ya, tidak ada untungnya sedikit pun dari peperangan ini.
Ayo, tangkaplah Sumangkar yang kalian anggap pengkhianat. Tambak Wedi. Tambak Wedi. Aku bersedia menolong kalian untuk menangkap orang tua itu kalau kalian tidak sanggup melakukannya. Manusia licik. Kaulah yang licik, Adi Sumangkar. Kau mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan Angger Tohpati. Kau membohongi mereka. Kau mengkhianati perjuangan Jipang. Omonganmu benar-benar keji, Kakang Tambak Wedi. Tidak, Adi Sumangkar. Apa yang kukatakan adalah yang aku dengar. Aku pun berada di dekatmu saat Angger Tohpati hendak menghembuskan napas terakhir. Tutup mulutmu, Tambak Wedi, atau aku sendiri yang akan menutupnya. Tawaran yang bagus, Adi Sumangkar. Mari kita mulai. Maka gelang besi itu meluncur ke arahku. Aku harus menghindar. Untung saja gelang itu lewat begitu saja. Kalau Oki tidak menunduk, kepalaku pasti pecah. Alap-alap Jolotundo dan prajurit-prajurit lain langsung mundur beberapa langkah dan langsung membagi dua. Kelompok yang berpihak kepada Sumangkar dan yang berpihak kepada Sonokeling. Pertarungan antara Sumangkar dan Tambak Wedi adalah pertarungan tingkat tinggi. Kecepatan gerak mereka benar-benar mengagumkan. Mereka saling menyerang dan saling menghindar, sehingga mengundang decak kagum para pendukungnya. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa terkekeh-kekeh tidak jauh dari mereka. Semua orang terkejut. Gila, suara tawanya mengandung tenaga dalam. Pasti orang itu sakti sekali. Siapa itu yang tertawa? Setan tua, kau selalu saja menggangguku. Apa bedanya, Tambak Wedi? Aku selalu mengganggumu, dan kau pun selalu mengganggu orang lain. Kita memang sama-sama ditakdirkan untuk menjadi manusia pengganggu. Tutup mulutmu. Jangan marah, Wedi. Tanpa kau minta pun, aku akan tutup mulut. Tapi setelah kau pergi, kurang ajar. Kau pikir aku takut? Tentu saja kau tidak takut. Karena aku bukan manusia yang menakutkan siapapun. Posisiku sangat lemah kalau harus menghadapi dua jagoan tua ini sekaligus. Kenapa kita Mbak Wedi memandangku seperti itu? Angger Sonokeling, hari ini waktuku tidak cukup untuk menangkap kedua cecunguk tua ini. Tapi beberapa minggu ke depan, kita akan mencarinya lagi dan memenggal kepala mereka. Mari kita pergi ke lereng Merapi. Dasar orang tua aneh. Kakang, kenapa kita harus bergabung dengan si Danti? Bukankah dia yang membunuh Kakang Plasa Irang? Tak ada pilihan yang bagus, Jolotundo. Daripada harus menyembah kaki Untara, lebih baik kita ikut Ki Tambak Wedi. Paling tidak, dia bisa membantu kita untuk membalas sakit hati kepada Untara. Sebenarnya,
Aku tidak setuju dengan pilihan ini. Tapi apa boleh buat? Sudahlah, Jolotundo. Kita ikuti saja kehendak Tambak Kodi. Jangan lagi berpikir macam-macam. Kita akan bunuh Sidanti setelah dendam terhadap Untara terbalaskan. Ya. Angger Sedayu, siapa yang bersama denganmu? Ini Supah. Supah? Aku belum pernah mengenal nama itu. Dia prajurit Cipang. Aku menemukannya di tengah hutan dalam keadaan terluka. Sengaja dia kubawa ke sini untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Kau menyelamatkan prajurit Cipang? Apa sampean sudah gila, Ger? Kenapa? Dia kan manusia juga. Serahkan orang Cipang itu padaku. Akan kutebas lehernya untuk menebus nyawa Kakang Citragati. Mari, Ger. Serahkan padaku. Paman, aku membawa orang ini atas perintah Kitanu Metir, Paman. Persetan dengan Kitanu Metir. Aku menginginkan orang itu. Kalau kuserahkan orang Cipang ini bisa celaka. Paman Udaya sepertinya sudah marah sekali. Angger Sedayu, kenapa kau diam? Ayo cepat serahkan. Paman, aku hanya akan menyerahkan orang ini kepada Paman Widura dan Kakang Untara. Tidak, Sedayu. Ger harus menyerahkannya padaku. Aku akan tetap memaksamu meskipun kau menolak. Mati kau! Kau menghalangiku, Sedayu. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang yang tidak berdaya ini, Paman. Baiklah. Udaya semakin marah dan kembali menyerang mengincar prajurit Cipang bernama Supa yang disembunyikan Agung Sedayu di belakangnya. Agung Sedayu terus berusaha melindungi Supa, sehingga terkesan yang sedang bertarung adalah Agung Sedayu dengan Udaya, meskipun Agung Sedayu sama sekali tidak berusaha melakukan serangan balasan. Widura yang melihat perkelahian itu sangat terkejut. Berhenti! Apa kalian sudah gila? Berkelahi dengan kawan sendiri? Dia tidak mau menyerahkan tawanan itu. Maaf, Paman. Aku tidak bisa membiarkan Paman Udaya membunuh orang ini. Lukanya cukup parah dan harus segera diobati. Baiklah, bawa dia ke Banjar Desa. Bagaimanapun besarnya rasa dendammu pada Jipang, tidak sepantasnya kau membinasakan orang yang sudah menyerah. Untara pun akan sangat marah melihat kelakuanmu itu. Maafkan aku, Ki. Aku sedang dibakar kemarahan. Pergilah. Pergi ke surau untuk sholat. Insya Allah, pikiranmu bisa tenang. Baiklah. Maafkan aku, Ngger Sedayu. Tidak apa, Paman. Dalam keadaan begini, siapapun bisa gelap mata. Mari, kupapa kau sampai ke Banjar Desa. Ayo. Prajurit Jipang? Apa-apaan sih Sedayu ini? Apakah dia prajurit Jipang, Sedayu? Dia butuh perawatan, Suwandaru. Gila kau. Otakmu dengan Ki Untara tidak ada bedanya. Di sini sudah banyak yang harus diurus. Kenapa tidak kau bunuh saja dia? Biar kita terbebas dari kesulitan. Jangan cepat marah, Suwandaru. Nanti tambah gemuk. Apa kau bilang? Aku bilang jangan cepat marah. Awas kau ya.
Sudahlah, jangan menambah keruh suasana. Kau hanya membuat beban kami bertambah berat, Kakang. Merawat mereka pun aku sudah kewalahan. Kalau kau keberatan, biar aku yang merawatnya. Aku bersedia merawatnya. Terima kasih, Galuh. Bukan hanya itu masalahnya. Dia pun perlu diberi makan. Dan itu akan menjadi beban kami, bukan kau. Aku benar-benar tidak suka dengan ucapan Suwandaru. Kelihatannya Suwandaru dan yang lainnya tidak menyukai kehadiranku di sini. Kalau begini terus, suasana akan semakin tegang. Aku harus meredakannya. Sudahlah Suwandaru. Menolong sesama itu seperti memotong rumput. Makin sering dipotong, makin tumbuh subur. Kau bisa bicara begitu, karena kalian tidak mengeluarkan biaya apapun. Sudahlah, kalau begitu, kita juga jangan terlalu lama tinggal di sini. Hanya menambah beban saja. Loh, kok? Kakang, ucapanmu benar-benar menyinggung banyak orang. Galuh? Elang? Wira? Bisa aku menitipkan dia pada kalian? Aku ingin menemui Kakang Untara. Tentu saja bisa. Aku jamin, dia akan tetap aman, Sedayu. Mari, aku bantu. Terima kasih. Hei, kenapa semua orang tidak melirikku lagi? Keterlaluan. Semuanya mengacuhkanku. Ini gara-gara Kang Suwandaru. Tugasmu adalah memata-matai Paman Sumangkar. Kenapa kau melalaikan perintah? Orang itu sangat membutuhkan pertolongan, Kakang. Kitanu Metir juga bersedia menggantikan tugasku. Apapun alasannya, tindakanmu tidak bisa dibenarkan. Seorang prajurit pantang meninggalkan tugas. Kalau kau tetap dengan sifat burukmu, kau tidak akan pernah menjadi seorang prajurit yang baik, Sedayu. Aku memang bukan prajurit, Suwandaru. Jadi aku bebas dari kewajiban seorang prajurit. Kau harus bisa menjaga perasaan kakakmu, Sedayu. Maafkan aku, Paman. Kembalilah ke Banjar. Baik, Kakak. Kau juga, Suwandaru. Suwandaru akhirnya bangkit dan melangkah pergi dengan muka masih cemberut. Suwandaru benar-benar tak mengerti kenapa Sedayu punya sikap yang aneh terhadap prajurit Jipang itu. Nah, bagaimana nasib Labora yang kini masih mendekam di dalam tahanan Kademangan Sangkal Putung? Kita Mbak Wedi mengajak Sono Keling dan Alap-Alap Jolotundo untuk bergabung dengan Sidanti. Meski hal itu bertolak belakang, namun demi tujuan yang lain, maka keduanya setuju saja. Sementara di ruang tahanan di Sangkal Putung, Wira baru saja menceritakan tentang kebijakan Untara yang menolak membebaskan Labora. Jadi Ki Untara menolak pembebasanku? Begitulah. Sabarlah. Aku yakin Ki Untara punya kebijakan lain. Yang kupikirkan nasib adikku Isela. Dia ditawan oleh Budak Arum. Sedang aku di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Kak, ini aku bawakan makanan dan minuman. Terima kasih, Galuh. Kau memang gadis yang baik. Itu buat Kak Labora, bukan buat Kakang. Iya, aku tahu. Makan dulu, Kak. Nanti sakit. Terima kasih.
Kakak tidak boleh terus-terusan melamun. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan melamun. Isela dalam bahaya, Galuh. Apakah pantas saya tertawa-tawa senang sementara dia menderita dalam cengkraman penjahat? Saya ikut prihatin. Sekarang saya sendiri dikurung. Rasanya tidak ada lagi peluang untuk menyelamatkan dia. Semuanya tertutup rapat seperti ruangan ini. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan kakak. Tapi kakak jangan dulu berputus asa. Ibu saya selalu mengatakan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu kata guruku. Ibuku, Nyimas Gandasari. Iya, ibu kamu kan guruku. Guru ulang juga. Sudah, tidak lucu. Siapa yang melucu? Sudah, lebih baik Kang Wira makan saja. Terima kasih, Galuh. Sekarang kakak makan dulu ya. Nanti kita cari akal. Iya, Labora. Kalau perut kosong, mana bisa mikir. Aku biasanya cerdas kalau sudah makan. Ayo Kak Labora. Celaka. Ada si Elang. Mesra sekali si Galuh menuntun Labora. Ada apa ini? Lebih baik aku pergi saja. Loh, si Elang kok malah pergi lagi? Pasti dia cemburu sama si Labora. Nah. Ada apa, Kang? Aku dapat akal. Bagaimana? Bagaimana kalau kita minta bantuan Sedayu? Nah, itu usul bagus. Ayo, temui dia sekarang juga. Tunggu, aku harus menyelesaikan makanku dulu. Tidak. Kakang harus pergi sekarang. Kalau terlalu banyak makan, Kang Wira malah bisa kehilangan akal. Ayo. Suandaru berjalan dengan muka cemberut. Rupanya kekesalan masih menyesaki dadanya. Dengan malas-malasan, kakinya menendangi apa saja yang tergolek di jalanan. Ada pentil buah mangga, ada serpihan kayu, ada kerikil, ada juga gulungan kecil sampah. Entah apa yang sedang melintas di pikirannya. Mendadak kaki Suandaru mengayun cukup keras, menendang gulungan sampah, dan... Astaga, tendanganku mengenai si Elang. Maaf. Loh, si Elang kenapa pergi begitu saja? Apa dia marah denganku ya? Wira! Kenapa dengan si Elang? Aneh, si Wira juga begitu. Ada apa sebenarnya? Kenapa si Galuh menatapku terus begitu? Aku benar-benar tidak sanggup melawan tatapannya. Ternyata kamu benar, Galuh. Kami terlalu cepat menyimpulkan kalau perampok-perampok yang kita lihat itu orang Pajang. Akibatnya seperti ini. Isela masuk ke mulut harimau. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yang sudah terjadi tidak bisa diulang. Kemudian saya juga terlalu percaya dengan bujuk rayu Pudak Arum. Katanya dia akan diperkosa oleh prajurit-prajurit Pajang. Makanya saya dan Isela menolongnya. Ternyata Kak Labora pernah menolong perempuan yang pernah melukai diriku hingga nyaris tewas karena racun. Aku jadi cemburu dengannya. Ada apa, Galuh? Tidak apa-apa. Percayalah, Galuh. Saya menolong dia semata hanya karena rasa kemanusiaan. Dia itu kekasih Sono Keling, Senopati Jipang. Oh. Begitu tahu dia menipu, saya jadi marah sekali. Kalau saja Isela tidak dalam cengkramannya, mungkin saya sudah membunuhnya. Kak Labora? Tapi kesadaran itu datangnya terlambat. Kak Labora meneteskan air mata. Dia pasti sedih memikirkan adiknya.
Aku menyesal tidak bisa membantu. Biarlah, akan kuhapus butiran air mata Kak Labora dengan tanganku. Terima kasih, Galuh. Saya tidak percaya dengan kecurigaan Isela. Berulang kali dia mengajak saya pergi, tapi saya tidak menurutinya. Kakang Swandaru? Swandaru tidak menjawab. Matanya melotot ke arah Labora, kemudian bergegas pergi. Sementara pagi itu, di sebuah bukit bebatuan di Sangkal Putu, Elang sedang melampiaskan kekecewaannya dengan menghajar apa saja yang ada di dekatnya. Sepertinya seluruh kemampuan yang dia miliki, dia keluarkan. Beberapa buah batu besar hancur berantakan oleh hentakan tenaga dalamnya. Beberapa kali terdengar bunyi menggelegar membahana di sekitar bukit itu. Wira muncul dan berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Anak muda itu terheran-heran melihat ulah elang. Elang yang tidak melihat kemunculan Wira terus saja mengamuk menghancurkan apa saja di sekelilingnya. Dia mengerahkan tenaga dalamnya ke segala arah, ke depan, ke kiri, dan ke kanan. Lalu elang membalikkan tubuhnya ke belakang dan hendak menghancurkan batu tempat Wira berpijak. Wira terkejut dan langsung berteriak. Jangan! Lambat. Kamu ini kenapa? Main pukul sembarangan. Maaf, saya tidak lihat. Maaf. Ndasmu pitak. Lagian, mau apa kamu mengganggu orang latihan? Latihan? Tidak ada orang yang berlatih dengan kemarahan. Aku tahu kenapa kamu seperti ini. Cemburu ya? Hah? Cemburu? Cemburu apaan? Galuh akrab dengan Labora. Kenapa harus cemburu? Labora kan bukan siapa-siapa. Kalau begitu, aku senang. Kamu bisa menerima kenyataan. Sial. Si Wira tahu juga perasaanku. Labora membutuhkan bantuan kita. Kenapa kita harus membantunya? Karena kita wajib menolong siapapun yang teraniaya. Bukankah itu yang selalu dipesankan guru kepada kita? Tidak, saya tidak mau. Saya juga teraniaya. Apa dia peduli? Loh, katanya tidak cemburu. Sudahlah, jangan mengikuti perasaan. Hidup sudah ada yang mengatur. Memang hak kita untuk mencintai dan dicintai. Tapi bukan untuk memaksakan cinta. Kita seharusnya ikut senang dengan kebahagiaan Galuh. Bagaimanapun, dia adik kita juga. Apa kata guru nanti kalau kita sampai pecah? Jangan perlihatkan kebencian pada Labora. Nanti Galuh marah. Aku tidak meragukan cerita mereka, Kakang. Kalau para murid Nyi Mas Gandasari ini punya maksud buruk, tentu sejak awal mereka membiarkan setiap penyusup yang datang. Jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawa jadi sasaran jarum beracun. Menurut keterangan sejumlah saksi, katanya Labora sama sekali tidak melukai siapapun. Bebas bersyarat juga tidak apa-apa, Ki Untara. Setelah Isela diselamatkan, kami janji akan membawanya kembali untuk menjalani hukuman. Jangan diizinkan, Ki Untara. Kita harus tetap menegakkan aturan. Kau? Galuh, sabar. Ayo, duduk lagi. Kenapa kau marah padaku? Ini kan tidak ada kaitan denganmu. Kau? Galuh. Ini masalah kemanusiaan, Kakang. Seperti pengampunan pada orang-orang Jipang yang menyerah. Bukan masalah pribadi. Tapi menurutku alasan Sedayu cukup masuk akal. Aku rasa Wira dan Galuh tidak mungkin berkhianat. Aku juga berpikir begitu, Paman. Tapi harus tetap ada jaminannya, Ki Untara. Misalnya, sementara Wira dan Elang membantu Labora mencari adiknya, Galuh tetap di sini. Apa? Kau benar-benar keterlaluan. Maaf, Galuh. Tapi aturannya memang begitu.
Setiap pembebasan bersyarat harus ada jaminannya. Biar saya saja yang jadi jaminannya. Kang Elang? Suandaru, kalau kau menginginkan jaminan, saya tidak keberatan tinggal. Bahkan kalau kau menginginkan saya masuk tahanan, saya juga siap. Kang Elang, aku jadi terharu. Mohon maaf atas kelancangan saya Ki Untara. Ki Widura. Baiklah. Aku bangga dengan rasa setia kawan. Juga dengan rasa yang kalian miliki. Padahal kalian masih muda. Kalau saja semua orang bisa seperti itu, mungkin tidak akan ada peperangan. Kalian boleh pergi membantu teman kalian. Terima kasih, Ki Untara. Kalau begitu, aku ikut untuk mengawal mereka. Apa bukan Ger Suandaru sendiri yang harus dikawal? Jangan-jangan mereka nanti malah akan mengeroyok Engger. Siapa laki-laki itu? Kasihan sekali. Tubuhnya luka-luka. Ayo kejar, cepat! Hei, kau lari kemana kau? Ya, ya! Oh, ternyata itu Kakang Sidanti. Kenapa bisa begini? Kalau aku melawan terus, aku pasti akan celaka. Kenapa jumlah mereka semakin banyak saja? Kakang, kemari! Sidanti melihat ke arah Pandanwangi, lalu berlari sekencang-kencangnya. Ternyata itu peluang bagus bagi Sidanti untuk melepaskan diri dari kepungan. Tapi beberapa meter hampir mencapai Pandanwangi, tiba-tiba dari tanah terbuka jebakan berupa tonggak-tonggak tajam. Sidanti tak bisa menghindar, tubuhnya terpanggang jebakan itu. Kakang Sidanti! Ternyata aku bermimpi. Kakang Sidanti, apa sebenarnya yang terjadi padamu sekarang ini? Oh, benarkah kau sedang mengalami nasib buruk seperti mimpiku ini? Oh, itu pasti Romo. Wangi, ada apa, Ndu? Rupanya, teriakanku tadi membuatnya terbangun. Oh, apa yang harus aku lakukan? Wangi, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Romo. Coba buka pintunya, Ndu. Wangi, wajahmu berkeringat dan pucat. Kenapa? Kamu sakit ya? Tidak, Romo. Aku cuma mimpi. Oh, aku kira... Ya sudah, kamu tidur lagi saja ya? Iya, Romo. Kenapa mataku sulit sekali terpejam? Mimpi itu terasa begitu nyata. Tidak semua mimpi punya makna, Den Ayu. Mungkin karena Den Ayu sedang kangen dengan Den Sidanti. Jadi tanpa sadar sampai terbawa ke mimpi. Tidak, Mbok. Aku yakin sekali mimpi itu ada maknanya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti kurus. Kayak bojoku itu. Jangan menyindir. Mungkin si Mbok benar. Tapi kok keinget-inget terus ya, Mbok? Bener, Den. Den Ayu benar. Semua mimpi pasti ada maksudnya.
Percaya saya, Den. Saya bisa meramalkan arti mimpi Den Ayu. Jangan percaya, Den. Ayo katakan. Dia sering ngaco. Katakan apa maknanya? Begini, Den. Menurut primbon Jawa yang tertua, yang pernah saya baca, mimpi Den Ayu sangat baik maknanya, Den. Setidaknya Den Sidanti bakal naik pangkat atau mendapat penghargaan dari Kanjeng Sultan. Karena jasa-jasanya dalam peperangan, Den Ayu. Jangan percaya. Bohong. Orang dia tidak bisa baca. Kalau orang pinter itu baca tidak perlu tahu hurufnya. Ya toh, Den Ayu. Dengan kekuatan batinku, Den, hanya memandang saja, aku sudah bisa tahu apa isi buku itu. Alah, gombal. Suami istri ini memang lucu. Lebih baik kau pergi saja. Kamu itu sama suami sendiri tidak percaya. Gimana mau percaya? Orang suaminya suka membual. Ya, kamu pura-pura percaya dan mendukung aku ya. Biar Den Ayu Pandanwangi percaya. Kalau dia seneng, kan kita dapat persenan. Nggak bisa. Aku nggak mau makan uang haram. Dasar. Loh, Den Ayu mau kemana? Den Ayu. Den Ayu? Wah, celoko. Den Ayu pasti ngambek gara-gara mendengar omongan Kakang. Ayo kita cari. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Kemana Den Ayu? Kok itu nggak dia. ada ya? Itu Mana? dia lagi berjalan. Oh iya, ayo kita ke sana. Iya, ayo. Ayo kita susul. Iya. Den Ayu, Den. Maaf Den, mimpi itu berarti kemuliaan bagi Den Sidanti. Jangan percaya Den Ayu. Sudahlah. Aku tidak percaya lagi pada ramalanmu. Aku mau menyusul Kakang Mas Sidanti ke Sangkal Putung. Alah, jangan buru-buru Den Ayu. Nanti bikin heboh tanah perdikan ini loh. Sebaiknya pamit dulu sama Ndoro Argapati. Romo pasti tidak akan mengizinkan aku, Mbok. Tadi malam saja, sepertinya dia tidak peduli dengan mimpiku. Dicoba dulu, Den. Ndak, Mbok. Jangan begitu, nanti Ndoro sedih, bisa sakit. Bener Den Ayu, mimpi itu isyarat kemuliaan bagi Den Sidanti. Orang sudah ndak percaya kok masih ribut. Kalau Den Ayu tidak berani matur sama Ndoro, Simbok bersedia kok menemani. Aku akan menghadap sendiri saja, Mbok. Den Ayu, jangan khawatir. Mimpi itu pertanda. Aduh. Di sebuah tempat yang sepi, seseorang mengendap-endap di antara pepohonan dan berhenti di dekat pohon besar dan mengamati Pandanwangi yang sedang berdiri menyendiri. Orang itu mengambil batu dan melemparkannya ke arah Pandanwangi. Merasa ada sesuatu yang mengancam dirinya dari arah belakang. Refleks Pandanwangi membalik badan dan menepis benda itu. Benda itu berbalik dan menghantam pohon besar tempat si pelempar sembunyi. Pandanwangi lalu melesat menerjang pelempar benda itu. Orang itu kaget ketika tiba-tiba sebelah tangan Pandanwangi mencengkram kain baju bagian dadanya, sambil tangan satunya siap menghantamkan tinjunya. Orang itu ternyata adalah Prastowo. Sabar. Ini aku, Prastowo. Ada apa? Kok seperti ada hal yang sangat penting saja? Sampai menyuruh aku menemuimu di tempat sepi begini. Sudahlah, jangan banyak omong.
Aku butuh bantuanmu. Apa yang bisa aku bantu? Aku mau mencari Kakang Sidanti. Ke Sangkal Putung? Kemana saja, asal bisa menemukannya. Kenapa? Apanya yang lucu? Kamu tahu enggak? Dari Menoreh ke Sangkal Putung itu bukan jarak yang dekat. Belum lagi kalau pasukan Sidanti sudah pindah ke tempat lain. Padahal kamu pergi melewati batas tanah perdikan ini saja belum pernah. Karena itulah aku minta kamu menemani aku. Pandanwangi mau pergi mencari Sidanti. Enggak, aku enggak berani kalau kamu belum izin sama Romomu. Seperti yang enggak tahu sifat Romo saja. Sudah pasti dia enggak bakal mengizinkan aku. Apalagi kalau Paman Argapati tidak mengizinkan. Enggak mau. Ayolah, Pras. Ya sudah. Kalau enggak mau, aku berangkat sendiri. Kalau ada apa-apa dengan aku di jalan, pasti semua orang akan menyalahkan kamu. Punya sepupu perempuan jalan sendiri kok dibiarkan. Tunggu. Iya, aku bersedia. Mau kemana kalian? Bukan urusanmu. Urusanku juga. Karena aku mendapat kepercayaan dari Ki Argapati untuk menjagamu. Dan percayalah, kalau ada apa-apa dengan kamu di jalan, pasti anak cengeng ini tidak bertanggung jawab. Jaga mulutmu, gendut. Apa mau kamu, ha? Sepertinya aku mendengar suara pertarungan. Tapi di sebelah mana ya? Tidak salah lagi. Pasti di sebelah sana. Rencanaku bisa gagal kalau begini. Lebih baik aku bantu Prastowo biar cepat selesai. Bagus, Wangi. Mari kita hajar si gendut yang sombong ini. Wangi, menyingkirlah. Tidak, kaulah yang harus menyingkir. Celaka. Aku bisa kerepotan dikeroyok begini. Berhenti. Ada apa dengan kalian? Aku hanya menyambut tantangannya, Romo. Iya, Romo. Dia terlalu ikut campur urusan orang. Apa aku salah berusaha mengarahkan yang baik buat Pandanwangi? Dia itu mau... Celaka. Kalau sampai Warasta buka rahasiaku. Sudah. Aku tidak mau dengar apapun. Kakang Argapati sudah lama menunggu kalian. Romo memanggil? Ya, kalian bertiga. Sepertinya ada yang sangat penting. Aku sudah keliling-keliling mencari kalian. Taunya ada di sini. Ayo. Iya, Paman. Argajaya lalu berjalan. Rahasta dan Prastowo saling berpandangan dengan pandangan tidak suka. Pandanwangi membuang muka. Namun ketika anak muda itu kemudian menyusul Argajaya. Singkat cerita, mereka menghadap Ki Argapati di kediamannya di Menoreh. Rupanya seorang telik sandi baru saja memberi laporan yang menggembirakan tentang situasi di medan pertempuran. Benar, Romo. Pasukan Pajang sudah berhasil memukul mundur pasukan Jipang. Iya. Bahkan menurut salah seorang telik sandi, Tohpati sudah tewas. Terus gimana kabar Kang Mas Sidanti, Romo? Kenapa Romo memandang Kakang Telik Sandi itu sambil mendaham? Sedang orang itu semakin menunduk seperti ketakutan. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Kang Mas Sidanti, Paman? Dia juga gugur dalam pertempuran? Tidak. Lalu, di mana dia, Paman?
Saya tidak tahu, Den Ayu. Saya tidak melihatnya di Sangkal Putung. Romo, saya akan mencari Kang Mas Sidanti. Jangan. Keadaan di luar sana lebih berbahaya, Ndu. Tapi Romo... Sisa-sisa Laskar Jipang kini bergabung dengan para penjahat. Kabarnya mereka semakin brutal dan liar. Saya tidak peduli, Romo. Saya harus tahu keadaan Kakang Sidanti secepatnya. Duh, kenapa kamu begitu keras kepala? Janganlah kau menambah kesulitan Romo. Maafkan saya, Romo. Masalahnya... Romo tahu. Untuk itu Romo akan minta tolong pamanmu Argajaya untuk mencarinya. Saya siap, Kakang. Bawa orang-orang yang kamu percaya. Cari Sidanti sampai ketemu. Baik, Kakang. Berangkatlah kalian sekarang juga. Lagi-lagi aku gagal. Semua orang yang hadir terkesiap melihat sikap Pandanwangi. Gadis itu seperti memendam perasaan tertentu terhadap Sidanti. Semua orang maklum akan hal itu. Nah, apa sebenarnya yang dikhawatirkan Pandanwangi? Akankah Pandanwangi dapat berjumpa kembali dengan Sidanti? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio, Api di Bukit Menoreh, esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.